untuk membahas pecah pola dan proses menjahitnya seperti apa. Di sini aku mau ngejelasin dulu tentang garis hias empire. Apa sih garis hias empire itu? Halo Sobat Jahit, selamat datang kembali. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat upload video short sebetulnya. Video itu berisi tentang model sebuah pakaian yang aku buat dan aku pakai untuk keperluan pribadi. Nah, model pakaiannya sendiri terinspirasi dari model pakaian yang sempat populer di era 50-an dengan ciri khas lengan bishop, terdapat garis hias empire, dan dengan model rok yang simple atau sering kita sebut dengan model rok A-line. Dan karena video tersebut mendapatkan respon positif dari Sobat Jahit, juga ada beberapa yang minta dibuatkan video tentang pecah polanya seperti apa. Maka dari itu, edisi video kali ini adalah edisi yang spesial. Kenapa spesial? Karena video kali ini aku buat khusus untuk Sobat Jahit semua yang penasaran dengan pecah pola model pakaian tersebut. Dan juga untuk Sobat Jahit yang masih tetap setia pantengin kanal aku untuk belajar menjahit. Tapi di video kali ini aku akan bahas pecah pola badan bagian depan dan bagian belakang dulu, juga proses menjahitnya seperti apa. Untuk pecah pola bagian-bagian yang lain seperti pecah pola lengan atau pecah pola bagian bawah atau rok, itu nanti aku akan upload di video selanjutnya. Karena durasinya cukup panjang, jadi videonya aku bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Apa-apa ya? Oke, sebelum kita mulai untuk membahas pecah pola dan proses menjahitnya seperti apa, di sini aku mau ngejelasin dulu tentang garis hias empire. Apa sih garis hias empire itu? Garis hias empire adalah garis yang memotong busana dari sisi kiri ke kanan secara horizontal dan berada di bagian bawah dada sebelah sini. Garis empire ini bentuknya macam-macam. Ada garis hias empire yang sering kita sebut, kalau dulu itu modelnya model baju baby doll cenahnya. Nah, itu juga disebut dengan garis hias empire, atau yang kedua dengan model garis hias empire yang aku bikin di video yang tadi. Nah, fungsi dari garis hias empire ini adalah untuk memberikan efek berisi pada bagian badan atas atau efek menggemukkan. Jadi, untuk kalian yang punya bentuk tubuh yang agak berisi, sebaiknya dihindari pemakaian model busana dengan garis hias empire, karena itu membuat bentuk tubuh kalian menjadi lebih semakin berisi. Nah, tapi sebaliknya nih, untuk orang yang punya badan kurang berisi ataupun kurus, justru penempatan garis hias empire pada model busana tersebut akan menambah keindahan pakaian tersebut saat digunakan. Nah, jadi setelah Sobat Jahit paham dengan garis hias empire ini, selanjutnya adalah proses yang kita tunggu-tunggu, yaitu membuat pecah pola badan bagian depan dan bagian belakang, dan juga proses menjahitnya seperti apa. Jadi, selamat menyaksikan! Pertama, Sobat Jahit harus siapin terlebih dahulu pola dasar baju wanita yang terdiri dari pola badan depan dan pola badan belakang. Ini aku udah siapin masing-masing polanya seperti ini. Untuk proses pembuatannya menggunakan rumus pola dasar pada biasanya. Yang membedakan ini adalah jumlah kupnat. Saya di sini menggunakan 3 buah kupnat, yaitu kupnat pinggang, kupnat samping, dan kupnat bahu. Selanjutnya, jangan lupa untuk menentukan posisi bagian tengah-tengah payudara. Jadi, titik ini berada pas pada bagian tengah-tengah payudara. Kemudian, setelah pola dasarnya siap, selanjutnya kita akan membuat pecah pola garis empire. Kita akan mulai dengan membuat pola bagian depan. Sebelum kita mulai membuat pecah polanya, aku mau jelasin dulu. Sebetulnya jumlah kupnat ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Menggunakan 2 kupnat aja juga bisa, misalnya kupnat samping dan kupnat pinggang, atau kupnat bahu dan kupnat pinggang. Bedanya nanti ada pada hasil lebar kerutan yang berada pada bawah dada. Jika ingin lebar kerutan pada bagian bawah dada ini agak banyak, Sobat Jahit bisa menggunakan 3 kupnat. Oke, kita lanjut membuat pecah polanya. Langkah pertama, Sobat Jahit harus ukur terlebih dahulu panjang muka bagian tengah, diukur dari lekuk leher bagian atas hingga ke bagian pinggang. Nah, kemudian setelah diukur hasilnya dibagi 3,
Setelah hasilnya didapatkan, kemudian diukur dari bagian bawah, yaitu dari bagian pinggang ke arah atas. Selanjutnya kita akan mengatur lebar garis empire pada bagian samping. Lebarnya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kali ini aku bikin dengan lebar sebanyak 6 cm. Sobat jahit bisa mengatur sendiri untuk lebarnya mau 5, mau 6, atau 7, atau berapapun itu. Yang penting disesuaikan aja dengan kebutuhan karena ukuran badan setiap orang itu pastikan berbeda. Selanjutnya hubungkan titik yang berada pada bagian tengah muka ke titik yang berada di samping dengan menggunakan penggaris yang agak melengkung. Selanjutnya, setelah garisnya dibuat, kemudian setelah itu kita gunting garis yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menyatukan bagian samping dan bagian tengah muka dengan cara menutup kupnat. Jadi bagian kupnat ini akan dibuang, akan kita potong menggunakan gunting, kemudian nanti kita akan satukan menggunakan selotip atau lem. Nah, ini sudah seperti ini. Untuk bagian bawah sini pasti akan menyisakan sedikit celah. Karena panjang bagian tengah muka dan panjang samping ini tidak sama, garisnya agak miring gitu ya. Bagian samping ini dilebihkan 3 cm untuk kupnat, sedangkan bagian tengah muka ini mengikuti panjang muka pada ukuran sebenarnya. Nah, jadi karena kupnat ini dibuang, pasti akan menyisakan sedikit celah seperti ini. Bagian ini nanti kita tinggal rapikan saja dengan menempelkan kertas baru, seperti ini menggunakan selotip atau lem, kemudian kita buat garis lengkung yang baru mengikuti garis sebelumnya. Nah, seperti ini, kemudian kita gunting dan rapikan mengikuti garis yang telah kita buat tadi. Oke, untuk pola pada bagian garis empire-nya ini sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan membuat pecah pola pada bagian atas. Nanti kita akan memindahkan ketiga kupnat ini menjadi kerutan yang berada pada bagian bawah dada. Aku akan jelasin dulu, jadi nanti ketiga kupnat ini akan kita tutup, yaitu kupnat pinggang, kupnat samping, dan kupnat bahu. Kemudian kupnat ini akan kita pindahkan pada bagian kerutan di bawah dada. Nah, caranya adalah sobat jahit harus menggunting salah satu kupnatnya terlebih dahulu. Yang aku gunting lebih dulu ini adalah kupnat pinggang, digunting hingga ke titik bagian tengah-tengah dada ini, tapi tidak sampai putus. Sisakan sekitar 2 mili sebelum mencapai titik untuk nanti memudahkan saat memindahkan kupnat. Setelah itu gunting lagi pada salah satu garis di kupnat bagian samping seperti ini. Kemudian tutup kupnat seperti ini, dirapatkan menggunakan selotip atau lem. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita akan pindah pada kupnat bagian bahu. Caranya hampir sama, gunting pada salah satu garis di kupnat bahu seperti ini. Kemudian tutup kupnatnya. Nah, jika kupnat bahu dan kupnat samping sudah ditutup, secara otomatis pada kupnat bagian pinggang akan terjadi pelebaran. Nah, selanjutnya kita akan merapikan kupnat pada bagian pinggang. Gunting lagi salah satu garisnya, kemudian kupnatnya kita tempatkan di tengah-tengah. Ambil kertas baru untuk menempelkan kupnat pada bagian bawah dada. Setelah itu, kupnatnya kita lem pada kertas baru tersebut. Caranya seperti ini. Setelah ditempel, kemudian kita akan merapikan bagian bawah dengan membuat garis lengkung baru menggunakan penggaris. Lalu gunting sisa kertas yang tidak akan kita gunakan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membuat variasi pada bagian tengah muka,
dengan membuat garis secara diagonal. Kita akan membuat titik dari lekuk leher, diukur dari lekuk leher ke arah bahu. Lebarnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Aku di sini bikin dengan lebar 4 cm, kemudian ditarik garis secara diagonal ke arah bawah seperti ini dengan penggaris yang sedikit melengkung. Nah, setelah itu garisnya kita tinggal potong aja mengikuti garis yang sudah kita buat. Nah, untuk bagian ini jika sobat jahit tidak menginginkan memakai variasi, sobat jahit bisa skip aja prosesnya. Nah, udah selesai. Untuk bagian ini aku tandai dulu, ini bagian tengah muka. Kemudian bagian ini adalah bagian pelebaran pada kerutan di bawah dada. Nah, untuk pecah pola badan bagian atas ini sudah selesai. Polanya terdiri dari 3 potong, yaitu bagian tengah muka, bagian samping, dan ini yang kita namakan dengan garis empire. Polanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut membuat pecah pola badan bagian belakang. Untuk pecah pola bagian belakang ini pengerjaannya lebih simpel dan lebih gampang karena nanti kita tinggal membuat garis empire aja. Kupnotnya kita tutup seperti biasa pada bagian atas. Pertama sobat jahit harus buat garis empire-nya dulu. Untuk panjangnya ini mengikuti panjang garis empire yang berada pada sisi samping pada pola bagian depan. Seperti biasa, kemudian hubungkan titiknya dengan garis horizontal seperti ini. Nah, ini untuk bagian kupnat nanti akan kita tutup. Nah, ini untuk area garis empire-nya. Kemudian setelah ini kita gunting mengikuti garis yang telah kita buat. Lalu kita akan menutup kupnat pada pola. Bagian kupnat ini akan digunting seperti ini, kemudian ditempel menggunakan lem atau selotip. Nah, sedangkan pada bagian atas ini kita tinggal merapikannya saja dengan menggunakan gunting mengikuti lekuk garis pada garis empire. Ini sudah jadi seperti ini kira-kira polanya. Nah, sedangkan untuk bagian atasnya kupnatnya tidak kita hilangkan, nanti ini ditutup pada saat proses menjahit. Kemudian selanjutnya kita akan membuat variasi pada bagian belakang. Caranya sama seperti pada pola bagian depan. Dari lekuk leher ditarik ke arah bahu sebanyak 4 cm. Kemudian tarik garis ke sudut secara diagonal menggunakan penggaris yang agak melengkung. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita potong garisnya. Jika sobat jahit tidak menginginkan variasi seperti yang saya buat, sobat jahit bisa skip aja prosesnya. Oke, udah selesai. Polanya seperti ini bagian tengah belakang. Polanya sama, terdiri dari 3 potong, yaitu bagian tengah belakang, bagian samping, dan ini untuk garis empire-nya. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke proses pemotongan bahan. Nah, ini dia, ini polanya udah aku potong. Seperti biasa, masing-masing bahan aku potong 2 lapis. Ini 2 lapis. Dan ini 2 lapis. Semuanya 2 lapis ya, sobat jahit. Nah, untuk bagian tengah belakang ini, sobat jahit jangan lupa menambahkan space untuk memasang resleting. Ini untuk pola bagian depan, bagian tengah muka, bagian samping, dan bagian garis empire. Tips dari aku, setelah kita potong semua bahan, sobat jahit jangan lupa untuk menandai bagian-bagian yang dikhususkan, seperti kerutan pada bagian bawah dada ini, aku tandai menggunakan gunting cekris. Juga pada bagian kupnat belakang, aku gunting menggunakan gunting cekris. Supaya apa? Supaya nanti ini akan memudahkan kita pada saat proses menjahit. Atau jika tidak menggunakan gunting cekris, sobat jahit bisa menggunakan rubber dan kertas karbon. Oke, selanjutnya kita akan menyatukan bahan-bahan yang sudah kita potong tadi dengan cara menjahitnya satu persatu. Kita mulai dengan bagian badan depan dulu. Kita mulai dengan pola badan bagian samping. Pertama kita akan membuat kerutannya terlebih dahulu. Kerutan yang berada tepat di bagian bawah dada. Ini aku lepasin dulu pentulnya. Nah, kemudian nanti kita akan jahit
dengan menggunakan jahitan yang paling lebar untuk membuat kerutan. Di sini aku menggunakan jahitan 2 lajur supaya nanti hasilnya lebih rapi. Lakukan hal yang sama untuk pola badan bagian kanan dan kiri. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan membuat kerutan dengan cara menarik pada salah satu bagian benang atas atau benang bawah, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya, ditarik sampai kerutannya benar-benar habis. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk membuat simpul mati supaya nanti kerutannya nggak lepas. Nah, kayak gini hasilnya. Lakukan hal yang sama pada kedua bagian pola. Ini juga sama, kita kerut. Caranya sama seperti tadi. Nah, kayak gini bentuknya udah agak terlihat ya. Selanjutnya kita akan menjahit variasi pada bagian tengah muka. Posisikan bagian baik kain saling berhadapan seperti ini. Setelah itu dijahit. Lakukan hal yang sama pada sisi yang lain. Nah, ini dia, ini potongannya udah aku jahit. Selanjutnya kita akan menyatukan bagian garis empire ke bagian badan atas. Hati-hati pasangnya ya sobat jahit, jangan sampai terbalik. Posisikan bagian baik kain saling berhadapan, kemudian jahit di sepanjang garis empire. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sudah dijahit. Untuk garis empire-nya ini, jika sobat jahit menginginkan hasil yang lebih rapi, sebelum bagiannya disatukan, sobat jahit bisa melapisinya terlebih dahulu menggunakan bahan pelapis seperti tricot maupun fislin pada bagian dalam. Tapi, jika sobat jahit menggunakan bahan pelapis seperti tricot atau fislin, jangan lupa untuk menambahkan furing pada bagian dalam baju. Nah, sebetulnya untuk pola bagian depan ini sudah selesai. Sobat jahit jangan lupa untuk membersihkan sisa-sisa benang yang dipakai untuk membuat kerutan tadi. Dilepaskan seperti ini, supaya nanti kerutannya jatuhnya lebih bagus ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian depan ini kita sudah selesai. Nah, kemudian kita akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu menyatukan bagian-bagian pola badan belakang. Pertama kita akan tutup dulu bagian kupnat ini dengan cara dijahit seperti ini. Selanjutnya menyatukan bagian tengah muka dengan bagian samping. Dijahit di sepanjang garis seperti yang dilakukan pada pola bagian depan. Nah, ini udah selesai dijahit. Proses jahitnya aku skip karena sebenarnya prosesnya hampir sama dengan pola bagian depan. Perbedaannya itu hanya pada kerutan. Pada pola bagian depan itu kan dikerut, sedangkan pada pola bagian belakang ini memakai kupnat. Jadi kupnatnya tidak ditutup di pola, melainkan dijahit di atas bahan.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap proses pemasangan garis empire untuk pola bagian belakang. Dijahit di sepanjang garis empire ini. Sama prosesnya seperti pola bagian depan. Nah, ini hasilnya yang udah aku jahit, garis empire-nya udah aku satukan di bagian bawah sini. Untuk bagian tengah belakang ini kan memakai bukaan dengan memasangkan resleting Jepang. Di sini aku akan skip dulu prosesnya karena sebenarnya prosesnya itu adalah harus memasangkan terlebih dahulu rok bagian bawah. Setelah roknya disatukan dengan bagian atas, baru kemudian sobat jahit harus menjahit resleting. Nah, nanti jika resletingnya sudah dijahit, maka sudut yang di bawah ini akan ketemu. Oke, proses selanjutnya adalah menyatukan bagian depan dan belakang baju. Prosesnya dijahit seperti biasa. Letakkan bagian baik kain saling berhadapan, seperti ini. Lalu jahit bagian samping, kemudian bagian bahu. Nah, ini udah selesai aku jahit untuk bagian samping dan bagian bahu. Nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Ini untuk bagian depan. Seperti ini ya, terdapat kerutan. Sedangkan ini untuk bagian belakang. Oke, untuk pola dan proses menjahit badan bagian depan dan belakang ini udah selesai. Selanjutnya aku mau pasangin di manekin supaya nanti hasilnya terlihat lebih jelas seperti apa. Nah, jadi kayak gitu ya kira-kira cara membuat pola badan bagian depan dan bagian belakang, juga langkah-langkah menjahitnya. Semoga videonya mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi siapapun yang nonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Have a lovely day, bye-bye!